aku Najla, aku biasa dipanggil Ala. Awalnya aku membuat kue hanya sebatas hobi aja loh. Tapi karena harus membantu kebutuhan ekonomi suami dan keluarga. Ditambah sedari kecil aku sudah diajarkan untuk menjadi wanita yang mandiri. Akhirnya pada tahun 2016 terinisiasikan Bittersweet by Najla. Awal memulai bisnis pasti ada tantangannya. Tantangan terbesar buat aku itu ketakutan bisnis yang gak laku. Selain itu harus mengurus keluarga, sumber daya manusia dan juga manajemen keuangan yang masih kacau balau. Belum lagi kalau dapat komplain dari pelanggan soal pengiriman. Memasuki masa pandemi, penjualan Bittersweet alhamdulillah justru makin laris. Bahkan omsetnya meningkat sebesar 5 kali lipat. Beruntung banget karena dari awal kita udah menguatkan penjualan secara online. Memang cafe dine-in kita sempat harus tutup. Tapi alhamdulillah tidak ada pengurangan dan pemecatan karyawan. Nah, aku pengen banget pelaku usaha perempuan di Indonesia untuk naik kelas bareng aku. Untuk menjadi yang lebih baik. Hai sis! Bersama Sisternet, kamu bisa leveling up skill, bisnis, impian kamu. Nah, di aplikasi Sisternet itu banyak banget artikel-artikel yang sangat menginspirasi. Bertemu langsung expert favorit kamu di webinar pintar setiap minggunya. Sharing bersama pelaku usaha perempuan lainnya melalui forum diskusi. Berbagi cerita dan karya inspirasi serta menghadirkan sebuah kelas pendampingan manajemen bisnis. Menghadirkan Sister Biz sebagai solusi digital yang bisa kamu dapatkan dengan mengikuti berbagai program Sisternet. Sisternet persembahan dari XL Axiata jadi lebih baik. Perempuan itu hebat, tapi kadang sebagai perempuan kita merasa ada batasan. Sekarang aku mau bilang, ayo mulai dari hal yang kalian inginkan. Karena kalau nggak dijalanin, kita nggak akan pernah tahu apa yang ada di depan. Makanya yuk gabung bersama Sisternet untuk masa depan pelaku usaha perempuan Indonesia yang lebih cerah. Perempuan pintar, semua pintar. Welcome to Excel Future Leaders National Conference 2020. Selamat datang di Lead Indonesia 2020. Sustainability dari Excel Axiata yang fokus pada pengembangan kepemimpinan dan soft skill. Excel Axiata adalah perusahaan telekomunikasi terbesar kedua di Indonesia. 3, 2, 1. Para Excel Future Leaders Batch 9. Selamat datang di keluarga besar Excel Axiata. Kita akan undang kembali Mbak Ayu untuk naik ke atas panggung untuk sesi foto bersama. And tomorrow with Lead Indonesia. Now the time to work just has begun. So I from batch 1, so it's already like been long enough. Jadi nanti ada kayak thought processing gitu loh, ini question udah apa belum, kalau udah post gitu, kebayang nggak? But there is no simply the type of leader you have in this performance. Dan menurut saya itu terlalu common banget sih. Apa gitu rencana ke depannya supaya konten yang kalian sampaikan itu berbeda sama yang lain? Towards children, which I will be searching shortly. Nanti share screen aja, terus nanti kita tinggal evaluate satu-satu. Ada yang moderate, ada yang bantu. Kalian coba presentasiin dengan teks dan by verbal aja itu sangat tidak cukup. Alright, so we are about to end the very first day, but then this is not done yet. Tonight, you're going to do something more. Thank you for the opportunity. I think for me, the biggest challenge that I faced today. I'm expecting best for the next 24 hours, especially again and again. I want to see vision. I want to see strategy for all of you, especially managing change. That's all for me. Going to see you online and see you again tomorrow. Be in time.
Saat ini, dunia dipaksa berubah begitu cepat. Hanya satu cara menghadapinya, yaitu berani beradaptasi dan mencari solusi baru. Berani melangkah, hadapi perubahan. Karena masa depan harus kita mulai hari ini. Inilah semangat kami untuk berinovasi bersama. Kini, XL Business Solutions bertransformasi menjadi XL Axiata Business Solutions. Dengan akselerasi dan peningkatan layanan yang adaptif, memberi solusi terbaik untuk kebutuhan bisnis Anda yang unik. Kami berkomitmen menjadi mitra ICT terintegrasi yang andal, memberi Anda kenyamanan berbisnis. Melalui akses layanan mudah, luas, dan cepat. Saatnya berinovasi bersama. XL Axiata Business Solutions, we help you grow. Halo semuanya, semoga baik-baik saja. Hah? Ngisi lagi? Pakai XL Prioritas dong. Kuotanya unlimited, nggak pakai ribet. Mudah atur layanan di satu aplikasi. Atur pemakaian sesuai kebutuhan. Butuh bantuan atau mau daftar? Tinggal chat aja. Nikmati kemudahan tanpa batas dengan layanan XL Prioritas. Daftar mudah bisa dari rumah. Maudi? Kejar prioritasmu sekarang. Setiap hari, kita berhadapan dengan pilihan. Pilihan yang menentukan jalan dari setiap harapan. Harapan untuk jadi lebih baik dan memaksimalkan potensi hari ini. Ini saatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang dan selamat datang sisters, kembali lagi bersama dengan saya Kiki Cahya yang akan memandu kamu semuanya di acara Festival Webinar Pintar 2021. Acara ini adalah rangkaian webinar persembahan Sisternet yang dibagi menjadi 13 sesi dengan topik yang berbeda dan narasumber yang ahli di bidangnya masing-masing. Nah mungkin sisters ada yang ingin tahu lebih jauh lagi mengenai Sisternet. Sisternet ini merupakan program CSR XL Axiata yang fokus pada pengembangan kapasitas para UMKM perempuan Indonesia melalui platform digital dan teknologi. Tujuannya agar usaha yang dimiliki perempuan Indonesia dapat berkembang lebih pesat. Sehingga tidak hanya meningkatkan taraf kehidupan mereka dan keluarganya untuk jadi lebih baik, namun juga membantu lingkungan dan perempuan lain untuk berkembang jadi lebih baik. Diluncurkan pada tahun 2015, Sisternet memiliki lebih dari 30.000 anggota saat ini ya. Rangkaian kegiatan melibatkan penyediaan konten edukatif dan kelas online secara gratis melalui aplikasi Sisternet yang tersedia di Google Play Store dan juga Apple App Store. Sisternet ini bertujuan untuk meningkatkan soft skill para UMKM perempuan Indonesia dan juga mendigitalisasikan kurang lebih 1 juta UMKM perempuan Indonesia pada tahun 2025. Nah sebentar lagi kita akan menyaksikan sesi kelima dan sesi keenam dari rangkaian acara pada hari ini. Untuk yang ingin mengikuti sesi-sesi berikutnya jangan khawatir ya. Karena link sesi berikutnya akan diinformasikan di kolom chat. Sebelum mulai saya ingin menginformasikan dan juga menyampaikan bahwa acara ini dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan sesuai dengan keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Baik sisters, kami juga senantiasa menginformasikan dan juga mengingatkan sisters jangan sampai lupa prokesnya ya dan semoga kita semua dalam keadaan yang sehat selalu.
Sister, saya ingin menginformasikan juga bahwa Festival Webinar Pintar 2021 ini merupakan bagian dari rangkaian acara kompetisi modal pintar atau KMP yang memberikan Sister kesempatan untuk memenangkan modal usaha total sebesar 150 juta rupiah. Ini untuk 5 orang pemenang yang nantinya diharapkan dapat mendukung permodalan para pelaku UMKM, khususnya pelaku UMKM perempuan agar berani naik kelas dan jadi lebih baik. Program kompetisi modal pintar merupakan program kerjasama Sisternet dengan partner yang bertujuan ingin mewujudkan mimpi para sisters, di mana para finalis kompetisi modal pintar ini akan diberikan bekal ilmu dan pendampingan untuk bisa menghasilkan ide bisnis yang sustainable dan juga memajukan bisnisnya di tahun 2022. Melalui acara ini, Sisternet akan mendukung usaha para pelaku UMKM perempuan yang berani naik kelas dan jadi lebih baik. Festival Webinar Pintar 2021 hadir agar Sister siap menghadapi tahun 2022 untuk adaptasi dengan kolaborasi dan optimasi digital. Buat para sisters yang ingin mengikuti kompetisi modal pintar harus mengikuti webinar pintar series ini ya, jangan terlewatkan. Daftar melalui aplikasi karena dengan begitu data sisters akan langsung terekam di kami. Ikuti kelasnya, lalu sisters bisa membuat aplikasi atau artikel di aplikasi atau website Sisternet mengenai usaha yang sedang para sisters jalankan saat ini dan impianmu untuk bisnis tersebut. Acara ini didukung oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia dan juga Perlindungan Anak Republik Indonesia, Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia dan XL Axiata Business Solutions. Bagi yang penasaran seperti apa sih kompetisi modal pintar tahun lalu, boleh cek infonya di www.sisternet.co.id, Instagram @sisternet, dan juga YouTube Sisternet ID Official. Tahun ini dipastikan akan lebih seru. Jangan lupa ya share keseruan kamu di hari ini ya, silakan langsung tag di Instagram Story @sisternetid, @XLAxiata, dan juga di @XL Business Solutions. Story yang menarik nanti akan mendapatkan hadiah pulsa sebesar Rp100.000. Nah, kembali lagi ke Festival Webinar Pintar 2021 pada sesi 5 dan 6 ini. Topik yang akan dibahas adalah untuk sesi yang kelima, membangun personal branding untuk tingkatkan peluang bisnis dan endorsement yang akan dimoderatori oleh Mas Fauzi. Dan sesi yang keenam adalah peluang kreasi ramah lingkungan yang disukai konsumen yang akan dimoderatori oleh Mas Fajar. Nah, sesi ini akan berlangsung di 2 ruang Zoom yang berbeda. Jadi pastikan sisters berada di ruang Zoom yang sesuai dengan topik yang dibutuhkan oleh bisnis sisters ya. Tapi sebelumnya mari kita dengarkan lebih dahulu penjelasan dari XL Business Solutions oleh Bapak Mulya Furkon selaku Account Manager XL Business Solutions dan akan dilanjutkan dengan sesi webinar kelima dan keenam. Kepada Bapak Mulya Furkon, kami persilakan. Terima kasih. Suara saya terdengar jelas? Jelas, Pak. Jelas ya, oke. Terima kasih Mas Fauzi. Mohon izin share. Ini masih disable ya? Share screen-nya ya? Oke. Oh, udah ditampilkan ya langsung ya. Baik, terima kasih banyak atas waktunya. Perkenalkan, saya Mulya Furkon dari XL Business Solution akan menjelaskan sedikit ya untuk mengenai program terbaru dari kami untuk support bisnis UMKM atau Small Medium Enterprise. Di mana program ini baru launching di tahun ini yang dinamakan BizOn. Ya, boleh di next, lanjut slide selanjutnya. Ya, jadi apa sih BizOn itu sendiri gitu ya? BizOn ini sendiri adalah basicnya adalah kartu perdana plus paket data untuk bisnis. Umumnya hampir semua orang bisnis maupun personal udah menggunakan SIM card ya. Hanya memang SIM card ini diperuntukkan untuk bisnis, UMKM ataupun enterprise. Nah, ini kita coba jelaskan sedikit untuk
member-member ya, member-member Sisternet mengenai BizOn sendiri. Yang pertama benefitnya kartu ini nanti akan bisa memberikan benefit gratis telepon SMS ke semua nomor XL Axis 24 jam. Jadi boleh dibilang dengan pakai kartu BizOn ini tidak ada cost tambahan gitu ya, di luar dari katakanlah budget yang udah ditentukan ya setiap bulannya oleh para pelaku bisnis ya, salah satunya member-member Sisternet sendiri. Nah, selanjutnya boleh di next slide. Oke, untuk paket BizOn sendiri itu kita ada 3 pilihan ya, mulai dari BizOn Prime, kemudian BizOn Pro gitu ya, dan terakhir BizOn Maxima. Nah, hanya memang ketiga benefit ini berbeda-beda ya, tergantung dari kebutuhan, mungkin kebutuhan bisnis yang dibutuhkan oleh para pelaku bisnis, salah satunya oleh member Sisternet sendiri. Nah, umumnya kita kalau beli kartu perdana gitu ya, kita pasti akan reload pulsa ya supaya bisa digunakan setiap bulan. Kemudian akan ada pembelian paket data gitu ya. Nah, setiap kita beli paket data pasti kita hanya akan dapat paket datanya saja gitu ya, dari konversi dari pulsa yang udah kita beli. Nah, untuk paket BizOn sendiri kita mencoba memberikan value yang lain ya, di mana paket BizOn sendiri ini kita bisa memberikan cashback dalam bentuk saldo ke e-wallet ya. E-wallet salah satunya adalah satu-satunya nanti masuk ke akun GoPay gitu. Berapa sih besarannya tergantung dari tiering yang digunakan gitu ya. Kita mulai tiringnya dari 5 member ke bawah, kemudian 5 sampai 9 member, kemudian 10 sampai 19 member, 20 sampai 49 member, kemudian di atas 50 member. Ya, jadi tiringnya bisa dilihat mulai dari paket yang digunakan, dari BizOn Prime 65.000, kemudian BizOn Pro 105.000, BizOn Maxima 135.000. Nah, itu di tiring terbesarnya itu buat owner ya, buat business owner itu akan dapat cashback 10.000 per setiap nomor yang di bawahnya itu membeli paket data gitu. Jadi asumsinya begini, misalkan business owner dia punya karyawan atau reseller atau agen-agen gitu ya, atau distributor, mereka bisa mengarahkan ya untuk member-member mereka tadi itu menggunakan BizOn. Taruh misalkan ada 10 atau 100 member gitu ya. 100 member setiap bulan mereka isi paket data. Ya. Nah, si ownernya ini akan dapat 10.000 dikali 100. Jadi itu udah 1 juta untuk 100 member yang setiap bulannya isi paket data. Kalau sebulannya member itu bisa beli 2 kali, berarti itu akan berlaku pelipatan. Jadi tidak ada maksimum cashback yang akan didapatkan oleh business owner. Nah, kemudian untuk membernya sendiri, mereka akan dapat apa? Setiap mereka beli paket, mereka juga sama. Membernya itu di tiring terbesar kita itu dapat di angka 30.000 gitu ya. 30.000 untuk paket yang BizOn Maxima. Artinya kalau harga paketnya 135.000 gitu ya, mereka akan dapat cashback 30.000 masuk ke akun GoPay-nya. Mereka sebenarnya secara langsung hanya membeli 105.000 dengan benefit-benefit yang udah kita berikan ya. Salah satunya kuota utamanya 25 giga, kemudian 10 giganya kuota conference, telepon SMS-nya limited, kemudian ke operator lainnya 30 menit 30 SMS. Jadi paket BizOn ini sendiri sebenarnya kita memberikan value yang lain untuk bisa dimanfaatkan oleh para business owner dan juga member-member di bawahnya ataupun juga karyawannya juga bisa ya. Jadi mudah-mudahan solusi ataupun produk yang kita sampaikan saat ini mengenai BizOn bisa dirasakan ya manfaatnya oleh para member-member Sisternet yang hari ini hadir ataupun yang mungkin bisa disampaikan setelah event hari ini. Mungkin itu jelasan mengenai program BizOn dari kami. Untuk selanjutnya
Mungkin kita langsung masuk sesi tanya jawab kali ya, Mas Fauzi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk pada sesi yang kelima, sister semua. Dan ternyata saya melihat makin sore makin optimis. Moga-moga bisnisnya juga semakin laris dengan belajar di acara yang fantastis sore hari ini. Dan yang spesial adalah tema sesi 5 ini sangat manis. Temanya adalah membangun personal branding untuk tingkatkan peluang bisnis dan juga endorsements. Oke, jadi siap-siap kita akan belajar bersama. Dan nanti setelah sesi pemaparan selesai, kita juga akan buka sesi Q&A. Selain Q&A soal materi, nanti juga kita akan buka Q&A terkait dengan XL Business Solution yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Mulia. Jadi nanti kita akan buka Q&A materi dan juga terkait dengan XL Business Solution yang tentunya juga kita akan berikan hadiah menarik. Akan ada hadiah berupa BizOn dan juga spesial merchandise dari XL bagi Anda yang beruntung. Jadi stay tune dan bersiap kita masuk pada sesi utama kita di sesi materi. Nah, siapakah yang akan berbagi pada sore hari ini terkait dengan personal branding dalam sesi yang kelima? Saya akan bacakan profil dari narasumber kita. Nah, beliau adalah seorang content creator yang sudah memulai sejak 5 tahun yang lalu. Beliau juga menemukan dirinya tertarik pada dunia digital hingga saat ini. Kemudian juga sebagai seorang entrepreneur, setiap harinya diisi dengan kesibukan mencari inspirasi, mengembangkan bisnis, kemudian juga mendesain, mengatur konten, kegiatan branding lainnya. Selain itu juga beliau sekarang sibuk mengurus rumah, suami, dan anaknya. Dan saat ini beliau mendirikan Daiki Fashion sejak 12 tahun yang lalu, kemudian juga 3 tahun lalu Okano Fashion, dan terakhir mendirikan berkokok.id sejak pandemi 2 tahun lalu. Jadi sejatinya pandemi itu tidak menghentikan langkah sister semua, tapi membuat kita terus berkarya dan semakin kreatif untuk melebarkan sayap di dunia entrepreneurship dan juga konten kreator. Hal itu juga yang membuat akhirnya brand-brand besar tertarik dengan sosok narsum kita pada sore hari ini. Mulai dari Bluebird, Permata Bank, Oppo Indonesia, OVO Indonesia, Royal Safari Garden, dan Ascot Indonesia. Itu adalah brand yang sudah bekerjasama dengan beliau. Siapakah narasumber kita pada sore hari ini? Yes, please welcome Mbak Rosna Kaho. Halo, selamat siang, Ros. Ya, selamat siang. Oke, sudah siap berbagi ya pada sore hari ini? Iya. Oke. Gimana kabarnya kita semua? Alhamdulillah kabar baik. Silakan Kak Ros jika ingin langsung memulai sesi presentasinya pada sore hari ini. Oke, bentar ya. Selamat siang semuanya. Puji syukur kehadiran Allah yang Maha Esa yang terus mencurahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat melaksanakan webinar pintar dengan tema membangun personal branding untuk tingkatkan peluang bisnis dan endorsement untuk bisa terlaksana dengan baik. Dan tidak lupa saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semuanya yang sudah meluangkan waktu untuk mengikuti acara webinar ini. Pertama-tama saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Rosna Kaho, saya biasa dikenal sebagai Mrs. Nakaho di media sosial, terutama di Instagram. Sebagai founder Daikichi Fashion, Okane Fashion, dan Berkokok ID. Dengan senang hati, saya dapat hadir di sini sebagai narasumber di acara Festival Webinar Pintar kali ini.
Dalam kesempatan ini, saya akan memaparkan pengalaman beserta ide-ide, tujuan, jangkauan, serta goal menuju kesuksesan dalam usaha di media sosial yang melingkupi personal branding, pembuatan konten bisa jadi menarik dan viral, menentukan konten yang pas untuk sebuah bisnis, dan sebagainya. Tema kali ini dipilih dengan alasan untuk memberikan kecerahan bagi kita semua dalam kesuksesan usaha di media sosial masing-masing. Baiklah, mari kita mulai acara webinar kali ini. Semoga acara ini dapat memberikan kita semua inspirasi dan tujuan kita dalam menuju kesuksesan di media sosial. Bagaimana cara membangun personal branding sebagai content creator? Content creator adalah individu atau organisasi yang secara rutin memproduksi konten untuk dibagikan melalui media sosial. Saat ini menjadi potensi yang banyak diminati khususnya oleh generasi Z. Di era digital saat ini, tren pengguna media sosial menjadi salah satu penyebab kebutuhan konten semakin meningkat. Banyak perusahaan, baik besar maupun kecil, kini menggandeng para konten creator untuk mencapai tujuan pemasarannya. Tujuan utama seorang konten creator adalah mendapatkan penghasilan, mempromosikan produk, atau meningkatkan personal branding. Setiap konten biasanya memiliki target market masing-masing. Content creator mampu mewujudkan strategi ke dalam bentuk karya yang menarik di mata para audiens. Hal tersebut mempunyai peran yang sangat penting dalam membangun branding perusahaan atau sebuah brand. Personal branding juga harus datang dari diri kita sendiri, dari cara kita bertingkah laku, berinteraksi, bertutur kata, baik di online maupun di dunia nyata dalam keseharian kita. Bagaimanapun kehadiran personal kita dan nilai kita sendiri adalah hal yang paling utama yang harus diperhatikan dalam pembentukan personal branding seseorang. Untuk membangun personal branding yang baik ada beberapa cara, yaitu sebagai berikut. Mengetahui nilai dan kemampuan yang dimiliki. Setiap content creator wajib menentukan sendiri apa sih yang cocok buat diri kita dalam pembuatan konten yang berkualitas. Ini akan menjadi satu kekuatan kita dalam membentuk satu personal branding yang mempunyai keunikan dan ciri khas. Jadi, setiap content creator membuat konten sesuai dengan keunggulan dalam diri sendiri setiap individunya. Misalkan kita tahu nih bakat kita ada dalam pembuatan video. Nah, buatlah konsep-konsep video yang menarik secara maksimal yang menonjolkan keunikan dan jati diri kita masing-masing. Jadi diri sendiri. Memiliki karakter dan pesona yang kuat adalah hal yang krusial bagi content creator. Menonjolkan sisi unik yang kita miliki. Terutama hal ini kita menonjolkan sisi yang positif yang ada di dalam diri kita. Menentukan bagaimana kita ingin dikenal oleh audiens dan terus berusaha untuk memberikan dampak positif bagi setiap orang dan setiap audiens yang melihat konten kita. Bila mana kita hanya meniru orang lain dalam pembuatan konten, maka konten tersebut akan menjadi sangat biasa dan sangat umum di mata audiens. Dan sangat susah buat kita untuk menjadi personal branding yang unik. Kerja karena hobi. Bekerja dengan hati dan kegemaran pasti akan menghasilkan sesuatu yang maksimal. Kita harus menaruh hati dan pikiran kita dengan fokus dalam pembuatan konten menjadi yang lebih baik. Dan juga memberikan kesinambungan pekerjaan dalam jangka panjang. Kalau sesuatu yang dilakukan karena hobi, pastinya akan lebih tekun dan belajar secara totalitas. Dan itu akan menguntungkan kita dalam pembuatan personal branding yang baik. Konsisten dan komitmen. Jangan pernah menyerah dan selalu berusaha menciptakan sesuatu yang lebih baik lagi. Dengan cara mencari ide-ide yang baru dan mengembangkan bakat dalam diri kita.
Selalu meluangkan waktu untuk belajar menjadi konten creator yang lebih unggul. Berkomitmen dalam berposting konten dalam kurun waktu tertentu, usahakan paling enggak seminggu sekali membagikannya ke media sosial kita. Dengan demikian, para pengikut kita di media sosial tidak akan lupa akan kehadiran kita sebagai konten creator. Ide kreatif membuat konten yang menarik dan bisa viral. Konten yang bagus akan menarik banyak pengunjung pastinya. Mengingat betapa besarnya peran artikel viral yang dapat mendongkrak pengikut, sangat wajar bila mana setiap pembuat konten creator dan pelaku bisnis online itu menginginkan konten yang dibuat itu menjadi viral. Metode seperti ini bisa juga disebut teknik media sosial marketing. Sayangnya, bukan sesuatu yang mudah membuat konten itu menjadi viral. Kita bisa saja mengambil contoh dengan mengikuti tren-tren yang baru sebagai pedoman dalam pembuatan konten kita. Namun, bukan berarti kita menjiplak yang ada. Karena dengan cara menjiplak, kita itu tidak akan menjadi viral untuk jangka waktu yang lama. Tapi paling enggak kita mendekati langkah-langkah untuk menuju artikel viral tersebut. Temukan topik dan tema yang sedang hangat dibicarakan. Menentukan pola dan mengikuti topik yang sedang hangat dibicarakan dalam setiap berita viral. Konten yang membahas tentang isu-isu saat ini yang sedang terjadi dan banyak menjadi sorotan para pengguna media saat ini. Atau kita bisa mencari di Google Trend untuk mengetahui topik yang sedang hangat yang menjadi tren di negara kita. Tentunya dalam hal ini kita mengikuti tren-tren yang baik dan mencontoh panutan sebagai audiens dan para pengikut kita. Hindari dalam pembuatan konten-konten yang negatif. Walau konten negatif itu sedang tren untuk masa sekarang, namun konten negatif itu hanya dalam kurun waktu yang singkat dan malah membuat kita menjadi banyak hatersnya. Buat konten dengan gaya bahasa dan mudah dimengerti. Dengan gaya bahasa yang ringan dan mudah dipahami oleh setiap audiens dari segala usia, dengan konsep konten yang senatural mungkin, tetapi menonjolkan keunikan dari misalkan tempat atau suatu produk yang dibuat dengan sedemikian rupa, dengan menekankan pengucapan kata-kata yang menunjukkan situasi tempat yang menarik atau keunggulan produk tersebut. Ini juga bisa menjadi konten artikel viral. Artikel viral adalah artikel yang bisa dipahami masyarakat untuk kalangan luas. Gunakan gaya bahasa yang generik, menunjukkan keadaan hati yang gembira karena menemukan tempat atau produk tersebut. Susunlah kata-kata yang gampang dimengerti. Jadilah diri sendiri, tunjukkan perspektif yang berbeda. Jadilah diri sendiri dan tawarkan perspektif yang berbeda dan unik, namun tetap mengikuti tren yang sedang hangat dibicarakan. Perspektif yang unik akan membuat konten berkembang menjadi artikel yang viral. Buatlah konten yang asli, jujur, dan tidak terlalu berlebihan. Judul yang menarik keingintahuan pengikut. Headline atau judul merupakan poin utama dalam suatu artikel. Keputusan untuk membaca sebuah artikel adalah dengan membaca judul atau headline yang menarik. Jadi, kita sebisa mungkin membuat judul yang singkat, padat, tetapi memiliki arti secara keseluruhan dalam konten kita. Bisa juga kita membuat judul yang membuat audiens itu penasaran dan menyimak sampai habis isi dari konten kita. Dengan contoh menaruh letak suatu tempat atau nama produknya itu di akhir konten kita. Buatlah judul yang seru dan unik, yang berbeda dari konten-konten yang sudah ada.
Buat pembuka konten tetap singkat. Setiap orang ingin mendapatkan informasi yang cepat, dan pastinya semua itu melalui media sosial. Buatlah artikel tetap menarik perhatian audiens dan tambahkan juga data-data yang mendukung, yang pastinya harus akurat ya. Tambahkan gambar dalam konten. Konten dengan perpaduan gambar dan tulisan membuat artikel tersebut lebih menarik secara visual mata dan tidak terlihat membosankan. Peluang untuk menjadi artikel yang viral menjadi lebih besar. Dengan gambar juga mampu lebih menekankan dan menegaskan isi dari pesan artikel tersebut. Masukkan emosi dalam konten. Artikel dengan unsur emosi mempunyai peran yang sangat penting dan dapat memicu rasa terkejut, rasa kagum, senang, marah, maupun sedih. Ini juga membuat konten lebih berpotensi menjadi viral. Masukkan unsur emosi terbaik di bagian judul karena judul merupakan hal pertama yang dibaca dan audiens sehingga dapat memancing emosi pembaca dan tentunya dalam arti kata yang positif. Tambahkan hashtag. Fitur hashtag dapat membantu untuk memudahkan pencarian dalam suatu produk maupun artikel. Ciptakan hashtag sendiri yang unik dan mudah dipahami dengan kata-kata yang singkat dan jelas. Bisa juga memakai hashtag yang sering digunakan para pembuat konten atau banyak dicari oleh audiens. Dengan demikian, konten kita banyak dilihat oleh para pengguna media sosial. Publikasikan konten di waktu yang tepat. Waktu merupakan peran yang penting dalam memposting sebuah artikel. Pastikan audiens mengakses media sosial di waktu yang kita posting untuk mendapatkan perhatian yang lebih besar dan mencapai target market yang kita kehendaki. Sebagai contoh, bila kita akan memposting konten untuk kalangan ibu-ibu, waktu yang tepat saya rasa di pagi hari. Bila kita akan posting konten untuk eksekutif muda, waktu yang tepat itu di siang hari atau pada saat jam makan siang. Lakukan penelitian waktu yang paling ramai dilihat para pengguna media sosial mengikuti target market yang dikehendaki. Dengan demikian, konten kita akan lebih ramai dikunjungi oleh para pengguna media sosial. Konten menjadi semakin menarik dengan stories. Bercerita pendek dengan bawaan yang menarik dalam unggahan story dan juga sebisa mungkin mengajak audiens untuk berpartisipasi dalam story kita dengan menggunakan tanya jawab, membuat konten kita semakin mudah dimengerti dan membuat semakin banyak audiens untuk berpartisipasi dalam sebuah konten. Buatlah story yang menyisipkan kata-kata yang jelas dan padat. Unggahan video dalam bentuk story mampu menjelaskan dan mempertegas konten kita. Bagaimana cara menarik pihak lain untuk mau bekerja sama dengan kita sebagai content creator? Pastinya kita harus selalu belajar untuk membuat konten yang baik. Misalkan membuat konten dengan suara yang jernih, foto dengan kualitas yang terbaik, mampu membuat video yang baik dengan pencahayaan yang baik, mampu mengikuti brief atau arahan yang diberikan oleh pihak brand, melakukan suatu job atau konten dengan tepat waktu, harus bisa memahami kehendak dari pihak brand. Dan ada pun poin-poin penting lainnya, misalkan sebagai berikut ini. Mempunyai jangkauan audiens yang luas. Mempunyai pengikut atau audiens yang aktif dengan target market yang dikehendaki oleh brand.
Tentunya dalam hal ini, makin banyak pengikut atau audiens akan menjadi lebih baik dan lebih banyak disorot oleh pihak brand. Karena audiens merupakan pasar, target pembeli atau calon konsumen untuk sebuah brand. Ide yang menarik. Mampu membuat konten menjadi menarik untuk para audiens atau pengguna media sosial untuk tertarik dan ingin mengenal suatu brand lebih dalam lagi. Selalu mempunyai konsep yang berbeda dalam pembuatan di setiap kontennya. Dan tentunya harus bisa menyeimbangkan dan membuat brand itu puas akan konten yang kita buat. Selalu berkreasi dan menciptakan ide-ide baru dalam pembuatan konten. Jadi konten itu terlihat lebih segar, dan selalu berbeda. Pemaparan produk atau jasa yang menarik, baik dalam menggunakan tulisan maupun visual, dapat membuat produk semakin menarik dan disukai audiens maupun pihak brand. Memiliki keterampilan yang bisa dijual dan membuat konten yang beragam sehingga audiens itu merasa tidak bosan akan postingan yang kita buat. Goal terakhir yang memberikan kepuasan kepada pihak terkait. Mampu menarik target audiens untuk brand dan menghasilkan target yang dibutuhkan oleh brand. Memiliki insight yang baik dalam setiap postingan konten. Tentunya yang dikehendaki setiap brand adalah mampu memperkenalkan brand ke lebih banyak audiens lagi. Mampu meningkatkan pengikut untuk akun brand, membuat akun brand lebih dilihat oleh pengguna media sosial lainnya, bahkan mampu meningkatkan penjualan brand. Buat koneksi. Kembangkan koneksi dengan cara mendatangi suatu event, acara yang sesuai dengan konten kita. Perbanyak wawasan akan suatu produk atau tempat. Cobalah membina hubungan dengan brand yang sudah pernah memperkerjakan kita sebagai content creator. Dengan demikian, para brand akan merekomendasikan kita ke pihak brand lainnya atau memakai konten kita secara berulang-ulang dalam akun media sosial mereka. Tebarkan positivity. Menjadi influencer yang berbobot dengan selalu menebarkan hal-hal positif melalui media sosial. Memanfaatkan media sosial sebaik mungkin dan sepositif mungkin. Content creator yang bisa menjadi panutan audiens pasti akan lebih dilirik dan diminati oleh banyak pihak brand. Hindari membuat konten sampah. Hindari pembuatan konten yang tidak bermanfaat atau tidak mempunyai tujuan yang jelas. Jangan pernah memposting konten yang belum jadi sempurna. Pastikan setiap konten yang dibuat itu mempunyai tujuan yang jelas. Selalu buat konten dengan pencahayaan yang baik, dengan kata-kata yang tepat dan jelas, serta menunjukkan hal-hal yang membangun dan positif. Ini ada beberapa contoh kerjasama saya dengan pihak brand. Bila mana kita sebagai content creator bekerja sama dengan pihak brand yang menjual produk, maka kita harus membuat foto produk itu sejelas mungkin dengan konsep dan keunikan masing-masing. Membuat produk terlihat lebih menarik. Untuk konsep traveling atau staycation, foto-foto yang dibuat atau diciptakan harus memperlihatkan dengan jelas suasana hati yang senang. Kan lagi liburan ya. Dan kenyamanan tempat tersebut. Tonjolkan sisi yang unik dari setiap tempat tersebut.
Yang pasti dengan pencahayaan yang terang. Jangan foto di saat malam hari gitu kan, nggak kelihatan nih suasana sekitarnya tuh seperti apa sih gitu. Yang mau dijual apa gitu. Foto yang mencerminkan kehidupan sehari-hari, kesenangan akan pelayanan atau jasa, harus tetap menggambarkan perasaan senang di foto. Nah, ini contoh konten lifestyle. Menggambarkan inti dari foto. Jadi tetap ya produk-produknya juga harus terlihat dengan jelas. Hal yang paling krusial yang harus dilakukan saat membangun personal branding. Personal branding itu melalui pencitraan tingkah laku, keunikan, keidentikan dari diri kita masing-masing yang diciptakan untuk diperlihatkan kepada audiens kita. Sehingga audiens kita dapat menilai dengan tepat tanpa perlu berkenalan secara mendalam, dalam arti adalah pencitraan. Pentingnya personal branding karena merupakan kesan pertama yang ditunjukkan ke audiens. Pencitraan bisa digunakan untuk hal-hal yang positif dan menjadi personal brand yang pantas, berintegritas, berdedikasi, dan profesional di bidang media sosial ini. Pasang foto profil secara profesional. Foto profil bisa mencerminkan keseluruhan dari konten yang diinginkan. Pasanglah foto profil sesuai dengan konten. Carilah foto profil terbaik yang bersih dengan kualitas yang jernih. Khususnya di media sosial ini, kita itu lebih banyak menjual foto untuk dilihat dan dinikmati oleh para audiens. Tulislah kalimat yang mencerminkan diri sendiri. Buatlah kalimat terbaik yang sopan dan positif tanpa perlu menyinggung pihak manapun. Hindari kalimat ujaran kebencian karena dapat merusak personal branding yang sudah kita bentuk. Di setiap akun media sosial kita, isilah kolom bio atau about dengan baik dan jelas, karena itu menunjukkan, mencerminkan nilai jual kita di mata audiens maupun pihak brand. Buatlah alamat email yang profesional. Buatlah alamat email yang sesuai dengan nama di media sosial kita. Dengan begitu, kita lebih dikenal audiens secara profesional. Usahakan nama kita itu tertera di halaman Google pencaharian. Kenali diri sendiri secara mendalam. Temukan sisi yang unik dalam diri sendiri, menjadi pribadi yang baik secara profesional, tanpa perlu menunjukkan sisi kelemahan kita. Berintrospeksi diri secara mendalam untuk lebih menghargai diri kita sendiri. Dengan begitu, kita lebih mendalam menghargai orang lain di sekitar kita dan menghargai para audiens kita. Selalu belajar. Jangan pernah berhenti dalam belajar, terutama teknologi terus berkembang. Maka dari itu kita harus selalu memperbaharui skill kita, baik soft skill maupun hard skill yang baru. Karena persaingan di luar sana juga cukup ketat ya. Selalu berinovasi dengan kreasi yang berbeda dalam pembuatan konten untuk memuaskan dan menghibur audiens dalam sisi yang positif. Speak up. Menjadi lebih vokal agar dapat dilihat audiens. Belajar mengolah kata-kata secara baik dan gampang dipahami, dimengerti secara cepat, inti dari poin yang akan kita sampaikan. Selalu berbicara dengan santai dan lebih akrab dengan audiens dengan kata-kata yang sopan. Profesional. Jadilah orang yang profesional dan pantas di hadapan audiens, agar kita bisa menjadi panutan dan contoh
bagi para audiens kita. Dengan menjadi profesional, audiens dapat lebih menghargai kita dan lebih mempercayai kita. Tingkah laku. Mencerminkan tingkah laku yang baik, mampu mempunyai pribadi yang bersifat tidak sombong, tidak serakah, tidak munafik, dan sebagainya. Hindari sifat-sifat buruk seperti pesimis, pemalu, takut untuk mencoba, malas belajar, dan sebagainya yang membuat personal branding itu susah diciptakan. Aktif di media sosial. Selalu mengikuti berita terkini yang benar dan akurat. Mengikuti akun-akun media sosial yang selalu memberikan informasi inspiratif dan yang bisa menjadi inspirasi kita. Jangan pernah terbawa arus dengan informasi yang salah atau hoax. Perluas jaringan. Perluas jaringan di media sosial dengan sesama pembuat konten. Lingkungan pertemanan yang baik akan selalu menjadi langkah lebih maju dan lebih sukses. Seraplah ilmu-ilmu baru yang dimiliki orang-orang yang sudah berpengalaman dan hebat di bidangnya. Biasanya kita bertemu para konten creator di suatu acara event. Buatlah relasi yang baik dengan sesama pembuat konten creator. Sapalah dan supportlah mereka dengan cara mengikuti, memberikan komen, dan like pada postingan mereka. Strategi yang ampuh dalam menarik viewer. Viewer sangat luas dan global. Mereka berasal dari kalangan, lokasi, karakter yang bervariasi. Ketertarikan viewer antara satu dengan yang lainnya juga sangat berbeda. Sangat sulit untuk menjangkau keseluruhannya. Namun, setidaknya konten yang kita buat dapat diterima oleh sebagian besar mayoritas. Mari kita breakdown beberapa strategi yang dapat meningkatkan ketertarikan viewer. Buat konten yang menarik. Konten adalah daya tarik utama kita bagi para viewer. Untuk itu, buatlah konten yang menarik dengan sepenuh hati. Konten yang mengikuti ciri khas dan daya tarik kita. Dengan konten yang baik dan unik, tentunya akan menarik banyak viewer, bahkan like, komentar, share, subscribe, dan lain sebagainya. Kata-kata yang sedang dibicarakan. Melakukan riset kata kunci yang sedang viral dan banyak dicari di masa sekarang. Kita berhasil mencari kata kunci itu mempermudah kita juga dalam pembuatan caption dan memilih judul. Tempat hits, hype, happening. Posting berupa story, video, atau feed foto maupun reels di lokasi yang sedang hype dengan men-tag lokasi tersebut dan bisa juga menambahkan hashtag tempatnya. Dengan demikian, akun kita akan lebih menjangkau audiens dengan lebih luas lagi. Sasaran viewer yang ingin dituju. Mengenali lebih dalam sasaran viewer yang akan menjadi target sebagai market viewer kita, seperti usaha, hobi, ketertarikan, asal, jenis kelamin, dan sebagainya. Buatlah konten yang sesuai dengan target market yang kita tuju. Berinteraksi dengan audiens. Sisipkanlah Q&A atau pertanyaan yang membuat audiens ikut berpartisipasi dalam konten kita. Dengan demikian, viewer akan meninggalkan komentar atau bahkan pertanyaan yang sebisa mungkin harus kita jawab
dengan santai dan pastinya tepat. Dengan demikian, audiens maupun viewer kita akan kembali ke konten kita. Penyampaian yang jelas. Buat tujuan konten yang jelas. Fokus pada poin yang dituju, tanpa berkesan seperti memaksa. Lakukan soft selling dalam pembuatan konten. Dengan demikian, konten akan terkesan lebih menarik untuk ditonton. Upload konten pada waktu yang tepat. Pahami insight kita yang sudah disediakan di media sosial. Lakukan riset pencarian, mencari tahu hari, waktu yang tepat, yang tertinggi para viewer kita untuk berinteraksi ke media sosial kita. Lakukan posting di jam-jam atau hari yang traffic-nya memang tinggi. Contoh membaca insight untuk mencari waktu yang tepat. Hari apa yang traffic-nya lebih tinggi dan waktu yang grafiknya lebih tinggi. Dengan demikian, kita membaca insight kita sendiri, kita akan lebih memahami audiens dan pengikut kita. Postingan di jam dan di hari yang traffic-nya tinggi akan mendapatkan lebih banyak perhatian. Tapi balik lagi ke pihak brand. Kadang pihak brand itu juga menentukan hari dan waktu postingan yang harus kita posting. Jadi sesuaikan dengan perjanjian dengan pihak brand juga. Bagaimana menentukan tema konten yang pas untuk sebuah bisnis? Ketika kita menggunakan media sosial untuk mengembangkan bisnis kita, maka konten media sosial yang dibuat harus sesuai dengan strategi market yang ditentukan. Tujuannya agar konten tersebut bisa lebih dipahami oleh audiens atau para pengikut kita. Namun sayangnya masih banyak pengusaha yang masih bingung dengan memilih konten yang tepat di media sosial, sehingga untuk meningkatkan audiensnya kurang signifikan. Jenis konten media sosial untuk bisnis yang bisa kita coba, informasi terkini, mencari tahu informasi-informasi di era digital saat ini bukanlah hal yang susah. Karena semua orang itu berkoneksi dengan internet dan memiliki media sosial. Bahkan untuk mengetahui suatu berita atau kejadian terkini saat ini, orang-orang bisa mencarinya di media sosial. Dengan seperti ini, kita dapat memanfaatkan media sosial untuk memperkenalkan, membangun, dan memasarkan bisnis kita. Apabila kedekatan kita dengan audiens sudah terbangun dengan baik melalui konten-konten yang sudah dibagikan, maka akan semakin bagus untuk bisnis kita. Dengan demikian, para pengikut atau audiens akan mulai membicarakan dan mencari tahu lebih banyak lagi bisnis kita. Dan bukanlah tidak mungkin kalau konten kita menjadi konten yang viral. Tahap lanjut, makin banyak orang akan mengikuti media sosial kita, membagikan informasi tentang media sosial kita secara luas tersebar. Kunjungan dalam jumlah besar ke akun media kita akan menjadi target market kita. Dokumentasi acara. Suatu perusahaan kita misalkan mengadakan acara besar yang menarik. Buatlah dokumentasi berupa foto maupun video yang akan dibagikan ke media sosial kita. Dengan demikian, para audiens tahu dan mengikuti perkembangan bisnis kita. Bisa juga dilakukan live streaming pada saat acara itu berlangsung. Dengan begitu, kita dapat menarik pengikut atau audiens kita untuk datang ke lokasi mengikuti acara tersebut. Repost konten. Cara ini yang paling banyak digunakan saat ini.
Kita hanya perlu memposting ulang atau repost konten yang dibuat pengikut atau audiens kita. Biasanya para pengikut itu menggunakan fitur tag agar lebih mudah ditemukan oleh kita. Jangan lupa menambahkan kredit atau narasumber pada caption sebagai arahan atau perhatian kepada pengikut atau narasumber tersebut. Dengan demikian akan lebih banyak interaksi kepada media sosial kita dan mendapatkan jangkauan yang lebih luas lagi. Berikut sebagai contoh repost dari audiens untuk brand bisnis saya sendiri. Selain mendapatkan audiens atau pengikut merasa dihargai, kita juga bisa menarik perhatian lebih untuk audiens yang belum mengikuti akun kita. Bisa menambah poin ke akun bisnis kita. Jadi foto feed di akun bisnis kita terasa lebih segar dan berwarna. Nggak jadi monoton seperti kayak produk-produk aja gitu. Giveaway dan penawaran menarik. Salah satu yang berpotensi dalam menjangkau lebih banyak orang di luar pengikut atau audiens kita adalah mengadakan giveaway dan berbagai penawaran menarik lainnya. Hadiah yang diberikan bisa berupa voucher, diskon, maupun sampel produk kita untuk pemenang kuis yang diadakan. Agar lebih banyak menjangkau orang, kita bisa meminta para peserta mengajak teman-temannya untuk berpartisipasi mengikuti acara giveaway tersebut dengan menggunakan fitur tag yang tersedia di Instagram. Lakukan secara berkala, sehingga para audiens penasaran dan tidak akan meninggalkan akun kita. Promosi seperti ini bisa juga menarik para pengikut audiens kita. Tutorial. Membagikan cara memakai dan menggunakan produk kita. Kita bisa mengajarkan mereka cara menggunakan produk atau menjelaskan keunggulan, ciri khas dari produk kita. Kita bisa menggunakan cara teknik soft selling dalam tutorial yang diberikan. Pembahasan produk lewat tutorial video akan menjangkau lebih banyak audiens dan follower lebih banyak lagi. Pengumuman. Pengumuman tentang produk terbaru yang akan diluncurkan yang disertai dengan benefit yang didapatkan oleh audiens yang menjadi pengguna pertama dalam jumlah tertentu. Dengan demikian, audiens atau pengikut akan tertarik dengan peluncuran produk dan benefit yang akan didapatkan mereka. Q&A. Untuk membangun kedekatan dengan pengikut kita, kita bisa juga melakukan sesi tanya-jawab. Audiens dapat bertanya apa saja mengenai produk maupun layanan yang kita tawarkan. Dengan jawaban yang tepat, menjadi solusi terbaik yang memang dibutuhkan pengikut maupun audiens. Cara seperti ini dapat membangun komunikasi yang baik antara bisnis kita dengan audiens dan menumbuhkan rasa percaya diri audiens terhadap produk kita. Vlog. Konten video seperti vlog juga banyak disukai oleh audiens sekarang ini. Kita bisa memperhatikan secara jelas produk kita dan menjelaskan dengan santai kepada para pengikut kita. Dengan demikian, audiens dapat melihat produk kita secara seluruhnya dan sesungguhnya. Karena biasanya untuk di video itu kan lebih dijelaskan secara perinci gitu akan produk apa. Proses di balik layar. Proses di balik layar biasanya dibuat dalam bentuk video, foto maupun ilustrasi. Konten ini menggambarkan proses di balik
pembuatan suatu produk atau tempat. Ini bisa menjadi salah satu daya tarik dan bisa menjadi pengetahuan baru bagi para audiens. Konten ini juga dapat menumbuhkan rasa percaya audiens akan suatu produk atau membuat audiens penasaran akan suatu tempat. Baiklah, dengan demikian yang bisa saya sampaikan, semoga pembahasan dari acara ini dapat memberikan manfaat yang besar bagi kita semua. Saya serahkan kembali ke moderator. Oke, terima kasih Kak Ros. Boleh aplaus untuk Kak Ros? Penjelasan yang sangat detail, step by step-nya, sehingga saya yakin sister semua bisa langsung mengaplikasikan di bisnisnya untuk membangun personal branding yang moga-moga semakin menarik peluang bisnis dan juga endorsement. Kak Ros di sini ternyata sudah lebih dari 50 orang nih ya yang bertanya di fitur Q&A, jadi sangat antusias sekali para sister semua. Dan saya akan pilih 3 orang yang sudah bertanya. Yang pertama dari Sister Nana Resti. Pertanyaannya adalah, bagaimana cara membuat personal branding yang ngena di masyarakat? Apa yang perlu diperhatikan dan bagaimana menjaga branding produk kita agar semakin meningkat di omset dan endorsement? Kemudian yang kedua, baiknya, apakah kita perlu membuat sosmed yang berbeda-beda jika ingin membuat brand yang bermacam-macam? Agar personal brandingnya nggak campur aduk maksudnya. Dan apakah ada link yang gratis, tidak berbayar, untuk memasarkan penjualan produk kita agar omsetnya semakin banyak yang masuk? Oke, baiklah. Saya mencoba untuk menjawab ya. Terima kasih kepada Nana Resti yang sudah memberikan pertanyaan yang baik ini. Jadi yang pertama, bagaimana cara membuat personal branding yang ngena di masyarakat? Ya tentunya kita harus membuat itu sesuai dengan keahlian kita, ciri khas dan keunggulan kita gitu loh. Jangan coba untuk meniru-niru yang sudah ada. Pastikan kita memberitahukan keunggulan, selalu menekankan akan keunggulan atau kelebihan dari produk yang kita pasarkan. Sudah pasti setiap produk itu mempunyai satu keunggulan yang masing-masing gitu loh. Jadi kita harus selalu menekankan keunggulan itu, memberikan kepercayaan agar audiens itu bisa percaya kepada kita. Tapi apa yang kita ceritakan, apa yang kita tunjukkan, misalkan ciri khas nih, kita udah kasih tahu dia, oh iya ciri khas dari produk ini, dipastikan info yang kita berikan itu harus tepat dan akurat gitu loh. Jadi kita nggak boleh kayak berbohong gitu loh untuk produk kita, karena itu akan mengecewakan customer, kita nggak akan mendapatkan lebih banyak customer berikutnya gitu. Untuk pertanyaan nomor 2, baiknya apakah kita harus membuat sosmed yang berbeda-beda? Jika ingin membuat, iya pasti, karena dalam arti ini produknya udah pasti produknya kan berbeda-beda, misalkan dari produk kecantikan, terus produk makanan gitu, itu kan nggak mungkin digabungkan menjadi satu akun yang sama gitu. Sedangkan target marketnya juga pasti berbeda-beda. Jadi setiap akun yang kita buat untuk produk itu kita harus memastikan kalau misalkan mau mengena ya, kita harus memastikan kita harus lari ke target market yang memang dituju. Dan adakah link yang free yang tidak berbayar untuk memasarkan penjualan produk agar lebih banyak omset yang masuk? Nah, sekarang tuh sebenarnya sudah banyak ya seperti e-commerce. E-commerce itu cukup membantu kita dalam penjualan sebenarnya. Nah, kita kalau misalkan kita mau menjual lebih banyak lagi, ya kita harus memasarkan produk kita melalui beberapa e-commerce yang sudah tersedia saat ini. Baiklah, demikian jawaban untuk Kakak Nana Resti. Oke. Selanjutnya pertanyaan dari Sister Titi Nirwana dan juga Sister Nurjani yang mirip nih pertanyaannya. Jadi gini nih Kak Ros,
Kalau dalam proses pembuatan konten, kita seringkali kekurangan inovasi, seringkali ngerasa jenuh, apalagi kalau dapat komen yang negatif nih, auto nggak semangat. Gimana cara membangkitkan motivasi, inovasi, biar semangat terus bikin konten nih, Kak Ros? Seperti yang saya bilang ya, itu harus dari hobi, dari dalam diri terlebih dahulu. Kita itu bekerja harus dengan hati gitu. Sebisa mungkin apa yang kita lakukan itu walaupun memang selangkah demi selangkah kita belajar. Nggak ada sesuatu yang kita langsung sehari langsung jadi gitu, nggak ada gitu. Semuanya itu harus dari proses. Nah, nggak apa-apa pelan-pelan melangkah satu demi langkah. Tapi yang pasti akhirnya kalau dilakukan dengan pasti, dengan tekun, itu akan menuju apa yang kita impikan, bahkan lebih. Itu aja jawaban dari saya. Oke, terima kasih Kak Ros jawabannya. Jadi yuk kita sama-sama bangkit untuk bikin konten yang kreatif, inovatif, dan juga terus konsisten. Dan selain pertanyaan terkait dengan materi, ternyata nih ya, kakak-kakak semua ada pertanyaan juga terkait dengan business solution yang tadi sempat disampaikan oleh Pak Mulia. Beberapa sudah disampaikan jawabannya via teks, tapi agar lebih jelas lagi, teman-teman juga semakin tahu, kita akan jawab pertanyaan terkait dengan perbedaan promo yang berlaku di seluruh Indonesia kah, dan juga cashback-nya berupa apa. Silakan Pak Mulia jika ingin melengkapi jawabannya biar semakin clear. Baik, terima kasih. Saya coba menjawab ya pertanyaan yang masuk. Pertama, cashback-nya dalam bentuk apa gitu ya. Untuk cashback sendiri ini akan masuk dalam bentuk saldo GoPay ya, setiap kali pembelian paket BizOn yang dilakukan oleh user gitu. Jadi umumnya kita kalau beli paket data, kita hanya terima paket datanya saja ya, paket data telepon, paket data internet, SMS seperti itu. Nah, hanya untuk paket BizOn sendiri ini kita justru memberikan tambahan, yaitu berupa saldo GoPay. Kemudian untuk lokasi, ini berlaku di mana saja, apakah tiap daerah berbeda-beda. Untuk kabar baiknya ini berlaku di seluruh Indonesia gitu. Jadi selama teman-teman yang ingin menggunakan paket BizOn ini sendiri untuk kebutuhan bisnis dan digunakan oleh karyawan ataupun member-membernya gitu, ini berlaku di seluruh Indonesia. Jadi jangan khawatir, semua bisa mendapatkan benefit ini dengan cashback yang akan masuk ke saldo GoPay. Saldo GoPay sendiri juga itu basicnya bisa ditransfer ya ke rekening bank gitu ya. Jadi masih bisa juga digunakan. Kemudian untuk tadi apa lagi ya pertanyaannya? Cashback sudah, kemudian juga setelah cashback tadi sudah juga ya terkait dengan promo yang berlaku di daerah mana saja. Ya, sudah di seluruh Indonesia. Sama tambahan ini ada satu lagi yang bertanya, kalau belinya juga harus pakai GoPay kah? Oke, kalau untuk beli kartunya sendiri itu bisa transfer via bank ya, via bank nanti bisa hubungi, ada Google Form-nya. Ini saya masukkan di dalam kolom chat, bisa diisi di situ data-datanya, nanti akan dihubungi ya oleh tim account manager dari XL. Gitu. Seperti itu. Terima kasih Pak Mulia untuk penjelasannya, sangat membantu dan moga-moga XL Business Solution bisa menjadi bagian dari pertumbuhan pesat bisnis dari perempuan yang hadir dari acara sore hari ini. Boleh aplaus untuk Pak Mulia dan juga Kak Ros. Agar semakin insightful, saya juga ingin mengundang satu orang perwakilan peserta untuk berbagi insight dan testimoni dari sesi yang sudah kita selenggarakan di sesi personal branding. Saya ingin mengundang tadi yang sudah bertanya, Kak Nana Resti. Oke, silakan bersiap untuk open mic dan juga open cam jika memungkinkan. Oke, silakan bersiap, Kakak Nana Resti. Oke, sembari menantikan Kak Nana Resti bersiap, kita foto bersama terlebih dahulu agar kita bisa mengabadikan momen indah kita pada sore hari ini. Silakan Kak Ros bersiap, kita foto dulu. Oke, saya akan pandu. 3, 2, 1. Oke,
Oke, terima kasih Kak Ros untuk sesi yang insightful-nya. Saya juga Terima mau kasih. siap Kak Ros. Kakak Nana Resti apakah ada untuk berbagi insight? Jika tidak ada, boleh juga Kakak Titin Nirwana, Sister Titin, untuk dibantu open mic dan juga open cam untuk berbagi insight, berbagi cerita dan testimoni dari apa yang sudah didapatkan. Apakah ada? Oke, nampaknya sudah saking enjoy menikmati untuk langsung diaplikasikannya. So, terima kasih sisa semua untuk sesi yang inspiratif pada sore hari ini. Terima kasih banyak dan bersiap setelah ini kita akan juga masuk pada 2 kelas selanjutnya, yakni ada materi pentingnya storytelling dalam bisnis digital marketing dengan narasumber Handoko Hendroyono, founder Filosofi Kopi dan M-Block Space dan juga seorang brand aktivis, dan kelas meningkatkan daya saing produk lokal untuk menembus pasar global dengan narasumber Nilam Sari, founder dan CEO Kebab Baba Rapi. So, sister semua, kita sudah sampai di penghujung acara. Tetap semangat sampai sesi kelas malam. Akhir kata saya Fauzin Ruenda mewakili Sisternet mengucapkan terima kasih. Sampai bertemu di kesempatan lain. Perempuan pintar, semua pintar, stay safe and healthy. Baik, terima kasih untuk sister semuanya yang sudah menyaksikan sesi ke-5 dan 6 dari Festival Webinar Pintar 2021. Semoga sharing yang diberikan oleh para narasumber, ada Kak Ros ya, Kak Ros Nakaho, Ibu Fania Santoso dan juga Ibu Anita Luki ini bisa memberikan inspirasi yang luar biasa untuk sister semuanya. Gimana sisters, apakah sudah siap nih untuk membangun personal branding atau mungkin terinspirasi dengan bisnis ramah lingkungan? Semoga paparan barusan ini mendatangkan manfaat yang luar biasa dan membantu bisnis yang sedang sisters jalani dan juga membuat sisters berani naik kelas. Jangan lupa ya share keseruan masing-masing kelas webinar di hari ini ke Instagram Stories. Jangan lupa tag ke @sisternetid, @XLAksiata dan @XLBusinessSolutions. Story yang menarik akan mendapatkan hadiah pulsa sebesar Rp100.000. Dapatkan juga hadiah menarik berupa BizOn khusus UKM dan special merchandise dari XL Aksiata Business Solutions dengan mengisi form yang ada di kolom chat ya sisters ya. Dan sekali lagi saya ingin ingatkan bahwa acara hari ini merupakan bagian dari rangkaian acara kompetisi modal pintar atau KMP yang akan diadakan awal tahun depan. Jadi sisters tunggu apa lagi? Bagi yang ingin mengikuti kompetisi modal pintar dan memenangkan modal usaha total sebesar Rp150 juta, silakan membuat artikel tentang rencana bisnis kamu melalui aplikasi di Android atau iOS. Bisa juga via website Sisternet di www.sisternet.co.id dan tunggu informasi selanjutnya di media sosial @sisternetid. Untuk mengetahui langkah-langkah membuat artikel di aplikasi Sisternet, silakan cek highlight Instagram Sisternet. Jangan lupa setelah ini kami akan lanjut ke sesi yang ke-7 yaitu tren bisnis digital di tahun 2022 yang patut kamu coba. Dan sesi ke-8, meningkatkan daya saing produk lokal untuk menembus pasar global. Link Zoom sesi selanjutnya sudah tersedia di kolom chat Zoom. Silahkan cek sekarang juga ya sisters ya. Dan dengan ini berakhirlah webinar sesi ke-5 dan 6.
Sampai jumpa di sesi selanjutnya. Bye sisters.